فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا بarakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, seperti biasanya beberapa hadis yang sebelumnya kita baca secara terlebih dahulu. Tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Na'am barakallahu fiikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya halaman 111, disimak 111. Qala Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, yarji'u ilal qalbi aw al-i'tiqadi an-nifaqu. Kemunafikan itu kembali kepada hati atau kembali kepada keyakinan. Kita lihat apa yang beliau berikan berupa jawaban. Al-munafiqun qisman. Orang-orang munafik itu terbagi menjadi dua. Karena kemunafikan juga bertingkat-tingkat. Kita lihat di sini barakallahu fikum. An-nifaqul akbar, kemunafikan yang besar. Hada ilal qalb, ini kembali kepada hati, ini bahaya ini. Kalau udah nifaknya akbar, ini nanti kembali kepada hati, ini yang berbahaya. Namun kata beliau, nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan. Ini kalau nifak akbar kembali kepada hati. Hadzal ladzi yukadzdzibur rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhirul Islam, dan menampakkan keislaman. Wa huwa yukadzdzibur rasul, dan dia mendustakan Rasul. Hadza fid darkil asfali minan nar. Nas'allahu al-afiyah. Allahumma musta'an. Tipe yang pertama ini, yang nifak akbar ini, berada di kerak api neraka yang paling bawah. Namanya nifak apa? Nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi. Mafhum? Sampai beliau mendoakan atau berdoa nas'alullah al-afiyah. Semoga atau kita minta kepada Allah taala keselamatan. Hadza minan nifaqil akbar. Ini termasuk nifaq akbar. Jadi kemunafikan yang besar dikenal dengan nifaq apa? I'tiqadi. Nifaq i'tiqadi orangnya kafirun zindiq. Mafhum? Nah, tempatnya di kerak api neraka yang paling bawah, digabungkan dengan orang-orang kufar. Nah, fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam. Wa amma hadza, adapun ini yang kita baca kemarin itu ayatul munafiqi salas, tanda-tanda orang munafik ada 3. Nah, itu nifak yang mana? Wa amma hadza minan nifaqil asghar. Adapun ini yang kemarin itu berkata dusta, berjanji mengingkari, dipercaya berkhianat. Nah, itu kata beliau, termasuk nifak yang asghar, nifak yang kecil. Nifak yang kecil dikenal dengan nifak apa? Nifak amali. Nifak amali.
nifaq amali. Mafhum? Naam. Kata beliau, al-kadzib fil hadis, dusta dalam ucapan. Wal ikhlafil wa'd, dan juga melanggar perjanjian. Hada min nifaqil asghar, perhatikan itu, ini merupakan kemunafikan yang kecil. Merupakan kemunafikan yang kecil, dikenal dengan nifaq apa? Nifaq amali. Dikenal dengan nifaq amali. Kita lihat apa kata beliau? La yakhruj bihi minal Islam, tidak sampai mengeluarkan dengannya dengan sebab perbuatan tadi dari Islam. Jadi masih muslim dia. Masih muslim, cuman dia terjatuh dalam perbuatan dosa tadi. Lakin yakunu madmuman, tapi dia walaupun muslim, dia menjadi orang yang tercela dan dicela. Paham ya? Berkata dusta, berjanji mengingkari, dipercaya berkhianat. Pertanyaan berikutnya, lakin ma'taqadar riya innama a'malu binniyat. Ini sebagian orang mengatakan seperti itu, tapi orang itu enggak meniatkan riya, dia beramal enggak meniatkan riya. Paham ya? Cuman dia dilihat orang aja, tapi niatnya enggak ada niat riya gitu loh. Kata orang tersebut, hanya saja semua amalan tergantung niatnya. Itu pertanyaannya, jawabnya la, kata Syekh Ibnu Baz. La, tidak. Walau ma'taqada, walaupun dia tidak meniatkan, tidak meyakini itu riya, tapi kalau niatnya tujuannya lain, dia enggak meyakini itu riya, tapi kalau tujuannya lain agar dilihat oleh manusia, disanjung, dipuji, kata beliau, madama ra'an nas yadkhul fin nifaq. Selama dia menampakkan, memperlihatkan amalan tersebut di hadapan manusia, walaupun enggak meyakini itu riya, maka masuk dalam kemunafikan. Ya memang hadisnya sahih, innamal a'malu binniyat, benar. Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya, ini benar. Walaupun dia enggak meyakini itu riya, tapi kalau dia beramal agar dilihat oleh orang, masuk dalam kemunafikan. Paham? Nah, ini penting sekali. Idza kadzaba fi haditsi, apabila dia berdusta dalam ucapannya, au fajara fi khusumatih, atau dia bertindak licik di dalam apa? Permusuhannya, au syahida bizzur, atau dia bersaksi dengan saksi yang palsu. Kullu hadza min a'malil munafiqin. Ini semuanya termasuk perbuatan-perbuatan orang-orang munafik. Termasuk perbuatan orang-orang munafik. Nifaq apa? Nifaq amali. Mafhum? Nifaq amali. Walau manawah, walaupun dia tidak meniatkan ya. Walaupun enggak meniatkan. Dia enggak meniatkan, berkata bohong, kalau berjanji mengingkari, kemudian kalau dipercaya berkhianat, walaupun dia enggak meniatkan, itu sudah dinilai dengan apa? Dinilai dengan perbuatan-perbuatan orang-orang munafik. Mafhum? Walau fa'alahu li hadid dunya, walaupun dia melakukannya karena ingin mendapatkan bagian dari dunia. Makanya hati-hati. Walaupun dalam masalah dunia pun, kalau berkata pun jujur. Ya kan? Kalau berjanji jangan mengingkari. Kalau dipercaya jangan berkhianat, kan itu. Pertanyaan berikutnya, al-hasadu yaqul hasanat kama taqulun nar al-hataba. Hasad, apa hasad yang di sini yang diinginkan? Hasad yang tercela apa namanya? Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Iri hati, paham ya? Iri hati yang tercela, iri itu bisa memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ngerti atau tidak? Orang iri dengan si fulan yang punya kekayaan, iri dengan si fulan orang yang sukses, iri tapi dengan cara apa kemarin? Tamanni zawalin ni'mah 'anil ghair. Iri yang diiringi apa? Angan-angan, keinginan agar nikmat hilang dari orang lain. Nah, itu hati-hati. Itu kebaikannya akan dimakan oleh rasa iri tadi itu. Rusak nanti. Sebagaimana api memakan apa? Kayu bakar. Al-makna, maknanya apa? Beliau jawab al-dhahiri. Maknanya sesuai dengan zahirnya, yaitu min asbabi dhahabiha, termasuk sebab-sebab hilangnya, barakallahu fiik, hilangnya kebaikan-kebaikan. Dhahabus sayyi'at, yakni idza wuzina bainas sayyi'at wal hasanat. Maksudnya apabila ditimbang nanti antara kebaikan dan keburukan dan kebaikan, akal hasanat. Kejelekan-kejelekan tadi itu akan memakan kebaikan-kebaikan. Faham maksudnya? Akan memakan kebaikan-kebaikan. Li'anil hasanat was sayyi'at tuwazan. Dikar atau tuzan.
tuzan. Dikarenakan al-hasanat wasiyat dua-duanya itu nanti ditimbang yaumul qiyamah. Paham ya? Nah, ditimbang dua-duanya di hari kiamat. Benar enggak tuwazan enggak itu? Tuzan. Jadi seharusnya alifnya di setelah za itu aslinya. Kusana. Ya. Jadi kalau ini kan kayak kalau tawazun enggak tepat tawazun. Kalau tuwazan tuwazan. Kalau cuma satu mungkin, tapi kalau dua tuzan itu lebih tepat kelihatannya, wallahu alam. Dikarenakan kebaikan dan keburukan dan kejelekan nanti dari kiamat dua-duanya ditimbang yaumul qiyamah. Kullu hasanatin tasqut bisayyi'ah. Setiap kebaikan itu akan gugur dengan sebab kejelekan. Nasallaha as-salamah. Kita minta kepada Allah Taala keselamatan. Atau ingat hadis yang Rasulullah waktu itu bertanya kepada segenap para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Akhirnya para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di antara kita itu orang yang tidak punya uang, enggak punya dirham, enggak punya harta berharga. Para sahabat waktu itu mengira itu yang bangkrut. Ternyata apa kata Rasulullah SAW? Al-muflisu fina yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut kelak di hari kiamat adalah orang yang apa? Orang yang datang membawa pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya. Tapi orang ini di dunia suka mendolimi orang lain. Dia datang dalam kondisi qad latama hadza wa akhadha mala hadza wa safaqa dama hadza. Dia sudah memukul si fulan, ngambil harta si fulan, mengalirkan darah si fulan, mendolimi si fulan. Akhirnya bagaimana akhirnya? Akhirnya kebaikan-kebaikannya diambil semuanya. Kemudian ketika kebaikan diambil semuanya, belum selesai urusannya, kejelekan-kejelekan orang yang dizalimi, kejelekan-kejelekan orang yang dizalimi diambil, ditimpakan kepada orang yang berbuat kezaliman. Akhirnya bagaimana? Orang yang berbuat kezaliman tadi dicampakkan ke dalam api neraka waliyadzubillah. Itu bahayanya kezaliman. Paham ya? Makanya ancamannya jelas kan kemarin itu, ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Waspadalah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman itu merupakan kegelapan kelak dari kiamat. Pertanyaan berikutnya, ahsanallahu ilaik, semoga Allah Ta'ala membalas engkau dengan kebaikan. Asy-syahihu jami' wal bakhilu mani'. Asy-syahihu jami' wal bakhilu mani'. Artinya asy-syahih, orang yang pelit itu, syahih itu pelit yang sangat, itu biasanya hanya ngumpulkan. Jami' itu ngumpulkan, hartanya banyak, dia tidak mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan zakat yang wajib. Itu namanya syahih. Al-bukhlu asy-syadid, pelit yang sangat. Mafhum? Kalau al-bakhil itu mani'. Al-bakhil, pelit yang bakhil, yang dikenal bakhil, itu mani', dia hanya menghalang-halangi, tidak mengeluarkan hartanya, tapi enggak mengumpulkan. Mirip sebenarnya kalau syahih ini mengumpulkan, datang waktu zakat dia enggak mengeluarkan. Sehingga setiap yang syahih ini apa? Bakhil. Tapi tidak setiap yang bakhil syahih. Pak, kita lihat lagi. Kata beliau, "Na'am." Iya benar. As-syahih yahris wa yamna' al-jami'. Kalau syahih double dia. Sudah mengumpulkan dan juga menghalang-halangi hartanya untuk dikeluarkan gitu loh. Sudah mengumpulkan harta tapi dia enggak mengeluarkan hartanya, enggak mau zakatkan hartanya. Padahal kalau orang mengumpulkan harta, nabung, punya harta lebih, itu nanti ada kewajiban namanya zakat harta. Paham ya? Kalau sudah mencapai berapa? Nisabnya. Kalau sudah mencapai nisabnya dan syarat sempurna 1 haul. Apa 1 haul? 1 tahun, maka saat itu wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Kalau dahulu ukurannya itu emas dan perak. Waktu itu mata uang terbuat dari emas dinar, terbuat dari perak dirham. Kalau sudah mencapai 20 dinar, ingat-ingat ini ya, 20 dinar, maka mengeluarkan 2,5%-nya. Kalau sekarang 20 dinar senilai dengan 85 gram emas murni. Tanpa campuran perak, murni. Paham? Kemudian kalau sudah mencapai 200 dirham, mengeluarkan
Nah, barakallahu fiik, atau sekarang senilai dengan 595 gram perak murni, mengeluarkan zakatnya 2,5%. Paham? Terus bagaimana yang jadikan tolak ukur zaman sekarang yang mana? Dikuatkan oleh Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri asbahullah. Beliau melihat zaman sekarang viralnya orang jual beli emas atau perak? Emas. Maka ukurannya pakai emas. Paham ya? Kalau misalkan emasnya 1 gramnya, misalkan emas yang ana enggak tahu sekarang berapa harganya, taruhlah contohnya aja. 1 gramnya 1 juta. Berarti kalau uang tabungannya mencapai 85 juta, keluarkan zakatnya 2,5%-nya. Mafhum? Kalau tabungannya sampai 90 juta, harta keseluruhan tabungan itu dikeluarkan sama 2,5%-nya. Paham ya? Kalau malas hitung-hitungan persen, para ulama telah memberikan solusi hitungan dengan pembagian. Dibagi 40. Hasilnya ketemunya sama nanti. Harta keseluruhan tadi itu, nah barakallahu fik, dibagi 40, keluarkan zakatnya. Mafhum? Nah, batasnya berapa tadi? 85 gram emas murni. Ngumpulkan, nabung dan nabung. Ternyata setelah setahun dibuka, dinilai baru 84 juta. Keluarkan zakatnya enggak kalau satu gramnya 1 juta misalkan? Keluarkan zakatnya enggak? Juta nabung, akhir tahun dibuka dia. Ternyata dihitung-hitung totalnya, kalau diuangkan 84 juta. Kalau diberikan emas, baru dapat 84 gram. Keluar zakatnya enggak? Enggak keluar karena belum mencapai nisabnya. Paham maksudnya ya? Nah, itu yang disebutkan para ulama. Kalau ingin menggunakan nisab perak boleh juga. Itu lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena lebih murah. Perak lebih murah harganya. Paham ya? Nah, tapi batasannya ini 595 gram perak murni. Nah, itu yang kadang-kala orang justru apa? Lebih memilih wah kumpulin aja lah. Eman-eman, ya kan? Kemudian enggak mau mengeluarkan zakatnya. Hati-hati, kabar gembiranya apa Azam? Neraka. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira dengan adab yang pedih. Orang yang hanya mengumpulkan hartanya tapi tidak mau menginfakkan, tidak mau menzakatkan. Kita lihat lagi. Kata beliau, kullu syahihin bakhil. Masyaallah kaidahnya begini. Kullu syahihin bakhil. Setiap orang yang syahih itu pasti bakhil. Karena syahih ini adalah orang yang pelit, sangat pelit. Sedangkan bakhil hanya pelit biasa. Paham? Walaisa kullu bakhil syahihan. Dan tidak setiap yang bakhil itu sangat pelit. Paham maksudnya? Ini kalau dalam bahasa Arab seperti itu. Syahih itu rasa sifat pelit yang sangat, tapi kalau bakhil itu hanya pelit biasa. Berarti yang parah yang mana? Yang syahih. Paham? Makanya kata beliau, tidak setiap yang bakhil itu syahih. Qad yakunu bakhilan, kadang-kala ada orang pelit. Lakin ma huwa biharisin 'ala jam'il mal. Tapi orang ini enggak semangat mengumpulkan harta. Ya cuman orangnya itu pelit gitu loh. Paham ya? Nah, kurang dermawan ya kan? Nah, banyak perhitungan itu ya. Malahu juhudun, dia enggak ada upaya usaha keras mengumpulkan harta. Wa malahu juhudun fi jam'i, dia juga tidak ada upaya keras mengumpulkan harta tadi, li'annahu min hirsihi yamkhal. Dikarenakan semangatnya dia itu justru dia pelit. Idza amsakal mal sa'uba 'alaihi ikhrajuh. Apabila dia megang uang, sangat pelit, sangat sulit bagi dia untuk mengeluarkan harta tersebut. Mafhum? Nah, ini sifat yang tercela. Mau yang syahih juga tercela, yang bakhil juga tercela. Terus bagaimana yang paling bagus adalah 6 sifat dermawan, karim. Mafhum? Naam. Pertanyaan berikutnya. Ahsanallahu ilaik. Semoga Allah Ta'ala membalas engkau dengan kebaikan. Ayat walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu. Ini kaitannya masalah apa? Rokok ini. Rokok, vape, sabu-sabu, narkoba, ganja, kalau diamannya kots. Kita lihat. Nah, pembahasannya seru ini memang. Kita dulu yang mungkin di antara kita yang mantan misalkan ya kan, ada dulu mungkin di antara kita pernah terjatuh dalam lembah yang menyengsarakan tadi waliyadzubillah. Nah, ada nasihat di sini.
Nah, yang kita kan nggak tahu kan latar belakang antum kita ini nggak tahu, nggak ada yang tahu kan. Sebagian kita nggak ada yang tahu kan. Nah, ada nasihat bagus sekali. Bagaimana sekarang? Ayat yang lafadznya dan orang-orang yang mereka mengganggu orang-orang beriman lelaki maupun wanita tanpa perkara yang mereka perbuat. Tiba-tiba ganggu. Orang mukminah ini nggak ngapa-ngapain, diganggu. Kalau zaman sekarang kata beliau yakni syaribud dukhan. Syaribud dukhan itu bukan minum rokok loh ya. Ya, rokok itu dikenal syaribud dukhan. Paham ya? Kalau zaman sekarang yang viral apa? Vape. Vape atau vape antum? Tahu vape ya, Pak ya? Vape nge-vape, ada rasa mocha, cappuccino, tiramisu. Allahul musta'an. Ada rasa strawberry. Nah, asap-asapnya ini kan ganggu orang. Yang punya sesak nafas terganggu enggak? Punya sesak nafas terganggu. Yang biasanya mungkin dia suka mabuk ketika perjalanan naik bis atau misalnya, begitu mencium aroma asap tadi langsung keluar semuanya. Mengganggu atau tidak? Mengganggu. Nah ini kata beliau. Kata beliau, apakah perokok itu juga termasuk dalam hal ini? Kita lihat. Syaribud dukhan. Pemakai rokok atau perokok apabila idza ada bi raihatihi, apabila mengganggu dengan baunya atau asapnya ini, yadkhul fi hadza, apakah masuk dalam pembahasan ini? Kata beliau, yukhsha an yadkhul fi hadza. Paham ya? Dikhawatirkan masuk dalam pembahasan ini idza qaruba minhum, apabila dekat dari mereka. Dan seringnya dekat enggak dekat, kalau asap itu biasanya kemana mana. Dan seringnya orang kalau udah kecanduan ini sulit loh diobatin. Paham ya? Kadang berhenti sepekan aja enggak kuat, tapi kalau udah berazam kuat, bertekad bulat, walaupun dia dekat atau menjauh, dia benar-benar bisa menahan. Gantinya rokok biasanya kopi. Kalau enggak kopi ya camilan yang manis-manis lah, kurma. Kalau kurmanya agak premium dikit ya kurma sukari. Kalau ada agak eksekutif ya kurma ajwa. Iya kan? Nah, itu gantinya. Ini sahih ini yang cerita banyak, bukan hanya satu orang dua orang yang tobat dan merokok, itu banyak. Kisah mereka bermacam-macam, berwarna-warni. Ada yang mereka caranya itu di solusinya ngopi, ada yang solusinya kadang mengkonsumsi permen karet, macam-macam. Intinya biar rokok itu enggak masuk gitu loh. Berarti ada solusinya ya, ada solusinya, lihat ini bagus sekali ini ya. Wadana minhum, dan kalau mendekat dari mereka kena asap tadi, yukhsha, dikhawatirkan, au ta'ammada qasdahum, atau justru menyengaja mendatangi mereka atau ingin dekat dengan mereka. Ini hati-hati. Asap-asap tadi barakallahu fiik, itu bisa mengganggu. Dan rokok, antum lihat, kenapa sampai sekarang banyak orang yang merokok padahal ada peringatan rokok membunuhmu? Karena pabrik ini masih buka. Benar enggak kira-kira? Coba kalau pabriknya tutup, enggak produksi, insyaallah banyak yang tidak ngerokok. Paham ya? Akan berkurang. Tapi kalau tulisan rokok membunuhmu, hati-hati, kanker tenggorokan, kanker paru-paru. Tapi diproduksi terus, gimana berhentinya? Paham ya? Padahal apa? Dukhon, itu dukhon dalam bahasa Arab, dukhon ya. Pemakainya namanya syaribud dukhan. Nah, dukhonnya ini barakallahu fiik dikenal dengan pembunuh berdarah dingin. Musuh dalam selimut. Paham ya? Makanya kita hati-hati, waspada. Jangan mengganggu orang lain dan jangan mengganggu diri kita sendiri. Dalil mana? La darar wala dirar. La darar wala dirar. Mafhum akhnafal? Ayo, Pak. Jadi yang sekarang lagi viral ini bukan rokok kok ini kan herbal katanya. Ada rasa mocha, rasa cappuccino, rasa mint katanya. Ada rasa aroma siwak. Kata mereka, walaupun dimodifikasi pun barakallahu fiik, itu elektrik kimia baterai, hati-hati. Yang cerita itu dokter-dokter, sebagian mereka yang cerita itu lebih bahaya sebenarnya. Cuman tinggal nunggu waktu aja gitu loh. Paham ya? Kalau yang ini kan tembakau, yang rokok ini katanya lebih herbal lagi katanya. Sama aja sebenarnya. Jangan barakallahu fiik. Solusinya tadi itu, ngopi, ngemil kurma, ya kan? Kalau kurmanya mau yang ekonomi, kurma kholas. Yang premium, apa itu namanya? Yang empuk itu apa namanya? Sukari. Yang eksekutif, ajwa. Macam-macam kurma itu. Itu sekedar memberikan solusi. Nah, syahidnya di sini barakallahu fiik, membahayakan orang lain dan diri sendiri tidak diperbolehkan. Berarti kita selesaikan pembahasan ini ya.
kita ambil 2 hadis. Atau mungkin kita baca hadis-hadisnya tapi penjelasannya nanti. Naam. Atau kita ambil 2 atau 3 aja ya, nanti sisanya pada pertemuan akan datang karena untuk bahan hafalan nanti. Halaman 113, disimak 113 namanya kitab 113. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun muttafaqun alaih. Artinya apa barakallahu fiik? Dari hadisnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abu siapa Zam? Abu Abdurrahman. Benar? Abu Abdurrahman ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, digelari dengan apa? Sahibun na'lai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembawa 2 sandalnya Rasulullah SAW. Kemana saja Rasulullah pergi, beliau menyiapkan sandalnya. Paham ya? Naam. Dan Ibnu Mas'ud ini keutamaannya besar atau kecil keutamaannya? Besar. Contoh keutamaannya apa? Ayo, ahsan. Memiliki 2 betis yang para sahabat waktu itu menilai betisnya kecil, tapi 2 betis ini kalau ditimbang lebih berat daripada Jabal Uhud. Masya Allah. Siapa itu? Sahabiyun jalil Abdullah ibn Mas'ud. Waktu itu kisahnya, ringkasannya, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu suatu hari dia manjat pohon arok. Pohon arok itu pohon yang diambil ranting-rantingnya itu untuk apa? Siwak. Paham ya? Kemudian tersingkaplah. Pakaian tersingkap. Ada riwayat yang lain keterpa angin akhirnya tersingkap. Sehingga apa? Nampaklah betisnya. Ternyata betisnya Abdullah bin Mas'ud kecil betisnya. Para sahabat tertawa. Ya biasa tertawa, mungkin menganggap lucu gitu kan. Akhirnya Rasulullah datang, "Mimma tadhakun?" Sebabnya kenapa kalian tertawa? Liddiqati saqaihi ya Rasulullah. Karena betapa kecilnya 2 betisnya Abdullah bin Mas'ud ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi lahu ma asqalu fil mizan min Jabal Uhud." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah maksudnya, sungguh 2 betisnya Abdullah bin Mas'ud lebih berat di timbangan nanti dibandingkan Jabal Uhud. Masya Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslimi fusuqun, mencaci maki orang muslim itu fasik, termasuk kefasikan, dan membunuhnya kekufuran. Ini teguran buat orang-orang yang suka mencaci maki, apalagi dengan sebutan hewan, ya kan? Na'udzubillah min dzalik, dengan sebutan macam-macam lah. Marah dengan temannya, akhirnya misuh-misuh, marah-marah sampai mengelontarkan hewan, nama-nama hewan. Jangan. Paham ya? Jangan mencaci maki saudaranya barakallahu fiik. Nah, cacian makian itu adalah kefasikan. Membunuhnya adalah apa? Membunuhnya kekufuran. Nah, ini parah lagi sama yang membunuh. Paham ya? Nah, ini maksudnya kufurun bagaimana? Kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, kecuali kalau menghalalkan darah kaum muslimin. Paham ya? Jadi kufrun ini kufrun duna kufrin. Jadi maksudnya kekufuran yang kufurnya bukan kufur akbar, kufrun asghar. Kalau dia sudah meyakini halal darahnya kaum muslimin, baru itu kufrun akbar. Paham ya? Hati-hati barakallahu fi. Kadang-kadang orang bermudah-mudahan gara-gara rebutan warisan saling apa? Baku hantam. Ya, saling bunuh-membunuh. Allahul musta'an. Karena fitnah akhir zaman itu seringnya Anda saksikan. Sekarang ini kita berada di akhir zaman atau enggak? Berada di akhir zaman, yang akhir zaman ini fitnahnya berputar antara 3-nya. Saling membunuh sebabnya ada 3 perkara. Imma karena harta, imma karena tahta jabatan, imma karena apa? Wanita. Benar enggak ini kata? Anda bayangkan, si fulan bin Alan terbunuh gara-gara rebutan warisan, harta. Si fulan bin Alan bunuh diri, terbunuh gara-gara apa? Nyalek enggak jadi. Jabatan, tahta. Fulan bin Alan terbunuh, saling apa? Baku hantam. Gara-gara apa? Rebutan wanita. Benar enggak ini? Benar, sahih. Ini termasuk sebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab
rahmatullahi alaihi dalam Kitabul Fitan wal Hawadits, beliau masukkan hadis mengenai tanda-tanda akhir zaman, banyaknya apa? Pembunuhan. Bahkan dalam Sahih Muslim ada itu, yaitu apa? Al-harju. Wa mal harju ya Rasulullah? Al-qatl, pembunuhan. Sebabnya di antara 3 tadi itu. Jarang sekali orang bunuh-bunuh gara-gara ngejar akhirat. Ya kan? Ada enggak? Jarang sekali kan bunuh-bunuh gara-gara kejar akhirat, gara-gara mencari ilmu, jarang. Pasti 3 tadi, imma karena harta, imma karena tahta, imma karena wanita. Mafhum? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kata beliau di sini kita lihat, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits, muttafaqun alaih. Larangan suudzon. Suudzon yang paling besar apa? Suudzon billahi azza wajalla. Ini dikondisikan hati-hati. Kalau sudah berburuk sangka kepada Allah Taala, hati-hati. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah apa? Berburuk sangka kepada hambanya. Ana inda dzanni abdi bi, kata Allah Taala dalam hadits qudsi itu. Aku senantiasa berada pada prasangka dugaan hambaku terhadapku. Ya kan? Nah, kalau baik-baik, ya kan? Seperti itu. Nah, kita artikan dulu dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Nah, barakallahu fikum. Antum? Abdurrahman As-Sakhr Ad-Dawsi. Beliau termasuk salah satu perawi yang riwayat hadisnya banyak sekali. Pantunnya masih ingat? Apa? Naam, ahsanta barakallahu fiik. Jadi agak keras sedikit ya kalau baca pantun biar kedengaran. Wal muqsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yani Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Nah, itu nomor 1 siapa? Abu Hurairah. Paham ya? Dikondisikan yang belum hafal. Qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iyyakum wadh-dhann, waspadalah kalian, jauhilah oleh kalian dan tinggalkanlah adz-dhann. Iyyakum dikenal dengan apa, Akhwaihan? Lafaz iyyakum dikenal dengan apa? Sighah tahdzir, bentuk peringatan. Paham ya? Bukan dhamir munfasil loh ya. Bukan dhamir munfasil. Iyyakum ini bentuk peringatan dikenal dengan sighatut tahdzir atau sighah tahdzir. Paham ya? Yang setelahnya pasti ada wawu. Anda lihat itu. Ada wawu kan? Iyyakum wadh-dhanna. Setelahnya pasti masuk. Mansubnya sebagai apa? Maf'ulun bih. Dengan fi'il yang dibuang, takdirnya ihdaru wastanibu aw watruku adz-dhanna. Paham insyaallah? Nah, banyak hadis yang mirip seperti ini kan? Iyyakum wad-dukhula, iyyakum wal-julusa, iyyakum wa muhdatsatil umur, iyyaka, banyak sekali. Iyyakum wal-kadhiba. Mahfuz insyaallah ya? Nah, namanya apa? Sighah tahdzir. Nah, kita artikan, waspadalah kalian, berhati-hatilah kalian dan tinggalkanlah buruk sangka, dugaan sangkaan. Kenapa? Karena inna ba'daddan apa? Ism. Sesungguhnya sebagian sangkaan, dugaan itu dosa. Kalau sangkaan yang jelek, kalau sangkaan yang baik, husnudzan, bagus. Mafhum? Nah, kita lihat. Fa inna dzanna akdzabul hadits. Dikarenakan sangkaan, dugaan itu adalah apa? Adalah suatu ucapan yang paling dusta. Karena hanya prasangka dan dugaan saja. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Muttafaqun alaih. Ini tentunya kalau kita perhatikan dan nanti dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah dengan penjelasan yang bagus. Dzan di sini adalah dzan yang dikenal dengan suudzon, berburuk sangka. Adapun firasat yang dikenal dengan firasah, al-firasah atau firasat ma'ruf ya, itu diperbolehkan. Orang berfirasat boleh. Tapi ketika berfirasat bukan maknanya dia berburuk sangka. Dia hanya memprediksikan. Paham ya? Wah, ini kayaknya ada tanda-tanda ini. Ini kayaknya berpotensi untuk gitu. Tapi bukan suudzon, dia hanya berfirasat. Paham ya? Nah, dan banyak firasat-firasat yang dicontohkan di dalam
as-sunnah seperti kisahnya Ibnu Umar, kisahnya Umar bin Khattab anhu, beliau berfirasat agar segera apa? Turun ayat hijab. Paham ya? Dan turun benar ayat hijab. Firasat-firasat seperti itu diperbolehkan. Firasat yang baik, yang bagus. Mafhum insyaallah? Naam. Mungkin ini yang kita ambil 89 saja, nanti sebagai bahan yang akan disetorkan nanti yang 10, 11, 12, 13, 14 pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.